Wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun. Mencuci semua kotoran itu daripada kencing maupun kotoran-kotoran itu hukumnya wajib. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sering kita anggap kotoran ini yang keluar dari air seni misalnya, kita anggap biasa-biasa saja, bahkan maaf. Ada yang buang air kecil misalnya di bawah pohon atau di tempat-tempat itu terbancret ke celananya, akhirnya celananya dipakai buat sholat. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena celananya ada najis. Nabi Muhammad SAW pernah lewat di satu makam bersama sahabat. Lalu Rasulullah SAW tiba-tiba berhenti dan mematahkan pohon. Lalu menancapkan ke pohon itu. Berharap pohon ini bisa meringankan siksa seorang yang ada di dalam makam ini. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena dia ketika buang air seni itu tidak membersihkan dengan baik. Jadi jangan dianggap bahwasanya buang air kecil itu tidak ada siksanya. Bisa jadi itu karena tidak paham masalah buang air kecil menjadi sebab sholatnya tidak diterima karena pakaian yang dipakainya itu adalah najis. Lalu ada lagi wal awrath wajibun. Itu hukumnya wajib illa baulus sabi alladzi lam ya'kulu ta'am fa innahu yathuru bi rasyil ma'i alaihi. Kecuali kita punya anak kecil yang masih kecil, belum makan kecuali air susu ibunya. Itu bisa dengan cara ambil air, dicepretkan saja. Kita menggendong karena pernah kejadian bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu sahabat sering membawa putra-putranya, Pak. Jadi kesunahan kita juga, kalau kita punya putra putri, kita minta didoakan. Kita bawakan kepada orang-orang soleh. Barangkali doanya itulah yang menyebabkan diterima oleh Allah, sehingga mujurlah nasib anak kita. Ada seorang membawa putranya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW memangkunya. Dan tiba-tiba membuang air kecil putra itu, bayi itu, yang belum makan kecuali air susu ibunya. Lalu Rasulullah SAW hanya meminta air dan memercikkannya saja. Nah, ini bukti bahwasanya air seni dari anak yang masih kecil itu hanya cukup dengan dicepretkan saja. Itu terjadi pada Ummu Qais bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa innahu wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasir minad dam wal qai. Tidak dimaaf dari sesuatu najis kecuali sedikit daripada darah dan juga nanah. Darah, nanah, najis. Kalau kita sholat, ada darah dan nanah, itu sholat kita tidak sah. Kecuali memang darah itu sedikit sehingga dimaaf. Darahnya sedikit, maka itu sholatnya sah dan dimaaf. Ada selain darah juga dan qai dan apa namanya tadi nanah, itu ada juga yang sering dipertanyakan, muntah yang keluar dari mulut. Muntah dan air liur. Ini kadang-kadang di masjid ada yang tidur di masjid nih. Nah, yang tidur di masjid itu baiknya tidak tidur di sejadah. Kaidah umumnya, segala apapun yang keluar dari mulut kita itu suci. Kecuali dia keluarnya dari lambung kita. Muntah itu yang dari lambung najis. Air liur itu kalau orang Betawi bilangnya iler. Ya, air iler ya. Itu tidur
di bantal kita, di sejadah masjid, ini yang ada di masjid, air itu kira-kira keluarnya dari perut atau dari mulut? Halo? Kira-kira Pak, keluarnya dari mulut apa dari lambung?